Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irawati Dismarianti dari kelompok 13 NIM 18 10 20 70 10 akan menjelaskan sedikit materi mengenai metamorfosis. Metamorfosis adalah berasal dari bahasa Yunani yaitu meta yang berarti berubah, dan juga berasal dari kata morpho yang berarti bentuk. Jadi metamorfosis itu suatu perubahan bentuk tubuh yang melibatkan tubuh yang nyata dari telur hingga menuju ke dewasa. Proses ini merupakan perubahan yang terjadi karena perubahan fungsi. Metamorfosis terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Adapun yang pertama, metamorfosis sempurna adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang mengalami 4 fase, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Yang pertama yaitu penjelasan dari metamorfosis sempurna pada amfibi. Pada amfibi ini dikenal sebagai perubahan bentuk berudu menjadi anak katak yang dapat diamati secara langsung, yaitu pertumbuhan kaki dan hilangnya ekor. Proses metamorfosis pada amfibi terjadi pada beberapa tahap, yaitu pertama tahap telur. Tahap telur ini ditutupi oleh kapsul yang mirip agar-agar mengembang saat disentuh air. Pengembangan ini membuat volume telur amfibi membesar dan janinnya terlindungi. Telur ini bertumpuk dalam suatu tumbukan agar kelangsungan hidupnya lebih terjaga dan terlindung dari panas lingkungan, sehingga dia dapat bertahan. Yang kedua yaitu tahap kecebong. Dalam waktu 3 hari, kecebong ini ada kepala besar dan tegak, ada insang, dan juga mulutnya terbuka untuk makan. Jadi, adapun dalam waktu 4 minggu kemudian, insangnya di luar tertutup kulit tubuh dan digantikan oleh insang yang dalam. Yang ketiga yaitu tahap perubahan lanjutan. Tahap perubahan lanjutan ini terdapat pada ke-6 minggu. Kecebong ini mulai terlihat seperti kodok kecil dengan ekor yang panjang. Dia berenang di tepi sungai secara berkelompok. Lalu ekornya memendek dan mulai berbentuk seperti bumerang-bumerang. Pada minggu ke-9, sejenis jaringan akan terbentuk membagi menjadi atrium jantung. Minggu ke-9, pada atrium jantung itu selanjutnya menuju ke minggu ke-16. Kecebong telah memiliki kaki belakang yang kuat, mata yang menonjol, dan ekornya pun sangat pendek. 4. Sistem integumen. Kulit berudu terdiri dari lapisan epitel yang sederhana, tetapi tidak banyak sel yang menyusun. 5. Sistem pernafasan. Insang mengalami degenerasi karena pengaruh tiroksin. 6. Sistem ekskresi. Alat ekskresi larva semula terbagi sebagai pronefros dan mengalami degenerasi. 7. Anggota badan. Kaki terbentuk dan berkembang karena stimulasi dari tiroksin. Lalu selanjutnya, penyebab terjadinya metamorfosis pada amfibi. Yang pertama, kelenjar tiroid. Hormon tiroid sebagai pemicu terjadinya metamorfosis yang diketahui setelah dilakukannya beberapa penelitian. Di antaranya, apabila kelenjar tiroid diambil dari seekor berudu dengan cara operasi, maka berudu ini tidak akan memiliki kelenjar tiroid dan akan mengalami metamorfosis ketika dipelihara dengan tarung. Yang kedua yaitu larutan garam triglobulin. Larutan ini berasal dari meredam kelenjar tiroid di dalam larutan garam fisiologi. Yang ketiga iodin. Pada iodin ini akan mempercepat terjadinya metamorfosis. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menginjeksi larutan iodin ke dalam tubuh berudu atau dengan cara menanamkan kristal iodium
pada tubuh berudu. 4. Kelenjar hipofisis. Apabila kelenjar hipofisis ini seekor berudu dihancurkan, maka berudu tersebut tidak dapat melakukan metamorfosis. Adapun reaksi jaringan tubuh amfibi terhadap metamorfosis, yaitu penyebab utamanya terjadi pada proses metamorfosis, hadirnya hormon kelenjar tiroid. Misalnya, bagaimana hanya sel-sel tertentu, insang atau ekor saja yang mengalami degenerasi, sedangkan bakal kaki depan dan bakal kaki belakang tumbuhnya suatu sistem bekerja secara antagonis. Lalu, proses-proses induksi selama metamorfosis amfibi ini, meskipun secara umum tampak bahwa proses metamorfosis ini adalah reaksi langsung terhadap hormon kelenjar tiroid yang mencapai jaringan yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna ini adalah proses perubahan bentuk hewan yang saat lahirnya tidak berbeda bentuknya dengan hewan dewasa, tidak melalui tahap menjadi kepompong, yaitu telur, nimfa, dan hewan biasa. Metamorfosis tidak sempurna umumnya terjadi pada hewan invertebrata, seperti contoh capung, melalang, jangkrik, dan lain-lain. Adapun untuk fase metamorfosis tidak sempurna, yaitu yang pertama fase telur. Sama seperti hewan yang metamorfosisnya sempurna, pada telur-telur ini akan ditempatkan oleh para induknya di tempat yang sesuai dengan karakteristik masing-masing demi perkembangan embrio yang maksimal. Pada fase telur ini, biasanya embrio-embrio dari calon hewan muda ini akan dilindungi oleh sebuah cangkang yang mengandung zat kitin, hingga akhirnya telur-telur ini akan menetas dan berubah menjadi hewan muda yang disebut dengan nimfa. Selanjutnya, pada fase nimfa akan menjadi perbedaan antara metamorfosis sempurna dengan tidak sempurna. Pada metamorfosis tidak sempurna, hewan mudanya terbentuk sangat mirip dengan hewan yang dewasa. Hal tersebut yang membuat fase muda pada metamorfosis tidak sempurna sering disebut fase nimfa dibandingkan dengan fase larva. Selanjutnya yaitu fase dewasa. Berbeda dengan metamorfosis yang sempurna, pada proses metamorfosis tidak sempurna ini tidak melalui fase pupa. Jadi, sebuah hewan mudah dapat dianggap telah memasuki fase imago saat organ-organnya sudah matang, termasuk juga organ reproduksi, sehingga para hewan ini dapat segera melakukan perkawinan antara spesies jantan dan juga spesies betina. Setelah perkawinan ini, spesies betina akan membentuk telur-telur baru, sehingga metamorfosis ini akan terus berulang. Baiklah, saya Rianti akan melanjutkan materi dari Irawati Dismarianti tentang pengertian regenerasi. Pengertian regenerasi itu adalah memperbaiki kembali bagian tubuh yang rusak atau lepas kembali seperti keadaan semula. Hal tersebut berarti bahwa kemampuan tumbuh dan berdiferensiasi tidak terbatas pada embrionya, tetapi sampai dewasa bahkan seumur hidup. Dalam proses regenerasi, polaritas akan selalu dipertahankan. Daya regenerasi pada berbagai organisme tidak sama. Umumnya pada Apetebrata lebih tinggi, sedangkan daripada dengan Petrebrata, dan pada mamalia biasanya hanya terbatas pada penyembuhan luka. Bagian tubuh yang lepas atau hilang tidak dapat tumbuh kembali. Pada vertebrata, daya regenerasi tertinggi pada Coelenterata dan Planaria. Yang berikutnya itu tahapan proses regenerasi. Ada beberapa tahapan dalam regenerasi anggota tubuh pada hewan, yaitu yang pertama, luka akan tertutup oleh darah yang mengalir lalu membeku, membentuk skep yang bersifat sebagai pelindung. Yang kedua,
Sel-sel epitel bergerak secara amoeboid menyebar di bawah permukaan luka di bawah scap. Proses ini membutuhkan waktu selama 2 hari di mana pada saat luka telah tertutup oleh kulit. Yang ketiga, diferensiasi sel-sel jaringan sekitar luka sehingga menjadi bersifat mudah kembali dan pluripoten untuk membentuk berbagai jenis jaringan baru. Matriks tulang dan tulang rawan akan mengerut sel-selnya lepas tersebar di bawah epitel. Yang keempat, pembentukan kuncup regenerasi pada permukaan bekas luka. Yang kelima, poliferensi sel-sel berdiferensiasi secara mitosis yang terjadi secara serentak dengan proses diferensiasi dan memuncak pada waktu blastema mempunyai besar yang maksimal dan tidak membesar lagi. Yang terakhir, rediferensiasi sel-sel dediferensiasi serentak dengan berhentinya proliferasi sel-sel blastema tersebut. Sel-sel yang berasal dari parenkin dapat menumbuhkan alat derivat mesodermal, jaringan saraf dan saluran pencernaan. Baiklah, materi berikutnya tentang faktor-faktor pada regenerasi itu ada dua. Yang pertama itu faktor-faktor yang mempengaruhi regenerasi. Yang kedua faktor-faktor yang penghambat regenerasi. Yang pertama saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi regenerasi. Faktor yang mempengaruhi regenerasi itu ada beberapa faktor, antara lain temperatur, di mana peningkatan temperatur sampai titik tertentu maka akan meningkatkan regenerasi. Yang kedua, makanan, tingkat regenerasi akan cepat jika memperhatikan aspek makanan. Yang ketiga itu sistem saraf. Sel-sel yang membentuk regenerasi baru berasal dari sel sekitar luka. Hal ini dapat dibuktikan dengan radiasi seluruh bagian tubuh terkecuali bagian yang terpotong. Maka terjadilah regenerasi dan faktor yang menentukan macam organ yang diregenerasikan. Yang kedua itu faktor-faktor penghambat regenerasi. Ada beberapa faktor penghambat regenerasi. Yang pertama itu pemasukan nutrisi esensial rendah karena pemanasan suhu yang tinggi sekitar 900. Yang B, pemasukan toksin tinggi yang merusak sel. Sumber toksin tersebut antara lain ada dua, eksternal dan internal. Kalau eksternal itu terdapat zat aditif dan populasi udara, sedangkan internal yaitu stres, ketegangan mental menimbulkan kerusakan sel dan menghambat regenerasi. Materi selanjutnya, cara regenerasi pada semua jenis makhluk hidup. Regenerasi yang diperantarai oleh stem cell memungkinkan organisme untuk tumbuh kembali organ atau jaringan tertentu yang telah hilang. Contohnya meliputi pertumbuhan kembali tangkai rambut dari sel induk folikel pada tonjolan rambut dan penggantian terus-menerus sel darah dari sel-sel induk hematopoietik di sumsum tulang. Yang kedua, epimorfosis. Pada beberapa jenis struktur dewasa dapat mengalami diferensiasi untuk membentuk suatu massa yang relatif tidak dibedakan dari sel-sel yang kemudian membedakan untuk membentuk struktur baru. Yang ketiga, morfolaksis. Regenerasi terjadi melalui pembentukan ulang jaringan yang ada dan terdapat sedikit pertumbuhan yang baru. Regenerasi tersebut melihat dalam hidrilla. Yang keempat, regenerasi pengganti. Pembagian sel-sel dibedakan namun tetap dipertahankan fungsinya. Yang dibedakan sel-sel baru tidak berasal dari sel-sel induk, juga tidak berasal dari diferensiasi dari sel-sel dewasa. Setiap sel menghasilkan sel yang mirip dengan dirinya sendiri. Tidak ada massa bentuk jaringan terdiferensiasi. Yang terakhir itu regenerasi histologi. Pada mamalia termasuk manusia, daya regenerasinya sangat rendah, hanya terbatas pada taraf histologi, tidak sampai anatomis. Jaringan yang dapat bergenerasi ialah tulang, tulang rawan, otot, saraf, jaringan ikat, dan juga beberapa kelenjar pencerna seperti hari dan pankares. Materi selanjutnya, regenerasi pada hewan vertebrata. Yang pertama itu regenerasi pada planaria. Planaria merupakan hewan invertebrata termasuk cacing pipih yang hidupnya bebas di alam. Umumnya hidup di air tawar, sungai, danau, atau di laut. Cacing ini merupakan anggota dari kelas Tuberalia. Planaria dapat dipelihara pada temperatur 68-70 cc dengan tidak menurunkan suhunya serta tidak menempatkan pada cahaya yang kuat dan memelihara planaria pada tempat gelap. Yang kedua itu regenerasi pada cicak dari filum vertebrata. Cicak adalah sebagai salah satu contoh
Dari sekian banyak makhluk hidup yang mempunyai kemampuan dalam regenerasi organ, cicak akan memutuskan ekornya bila merasa dirinya dalam keadaan banyak bahaya atau menghadapi musuh. Ekor yang diputuskan tersebut akan tergantikan kembali melalui regenerasi organ yang memerlukan waktu tertentu dalam proses pembentukannya. Regenerasi adalah proses memperbaiki bagian yang rusak kembali seperti semula. Cicak memiliki daya regenerasi yang terdapat pada ekornya.